Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Evi Haryadi, H250120065, mahasiswa Ilmu Manajemen S2 reguler, ingin menyampaikan hasil tugas dari mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang diampu oleh Ibu Dr. Heti Mulyati. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan PowerPoint mengenai cost of quality atau biaya kualitas. Lalu, apa itu cost quality? Cost quality merupakan total biaya untuk mempertahankan kualitas yang baik atau memperbaiki yang buruk. Peningkatan kualitas ini pada akhirnya memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan laba. 4 kategori utama yang dikaitkan dengan kualitas yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan eksternal, dan biaya kegagalan internal. Pada slide 3 ini menampilkan beberapa model COQ pada umumnya serta kategori biayanya. Ada 4 macam, yaitu PAF atau cross beam model, terus ada opportunity or intangible cost model, lalu process cost model, dan ABC model. Untuk saat ini model yang sering digunakan yaitu yang model PAF, Prevention, Appraisal, dan Failure model. Untuk review jurnal pertama ada judul Quality Cost Management in Moroccan Industrial Companies. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan wawasan tentang praktik perusahaan industri Maroko di bidang pengelolaan biaya kualitas, dan selanjutnya menganalisis bagaimana implementasi dan kecanggihan sistem biaya kualitas. Tujuan lainnya pun juga untuk menyoroti praktik atau hambatan yang terkait dengan mengukur biaya kualitas, dan temuan ini memberikan wawasan tentang hambatan-hambatan penerapan QCS yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi cara mengatasi kesulitan tersebut, mengembangkan pedoman dan mengungkapkan praktik terbaik dalam penerapan sistem pelaporan COQ. Desain kuesionernya dapat dilihat pada gambar ini. Kuesioner disebarkan dan dikumpulkan secara elektronik kepada 1000 perusahaan industri, dan hasil pengembalian kuesionernya 23%, yang berarti 234 kuesioner lengkap berjumlah set sampel mempengaruhi kesalahan estimasi yang meningkat menjadi 6,39%. Hasil pembahasannya, yang pertama, lebih dari separuh perusahaan industri Maroko tidak mengadopsi QCS. Artinya 35% menyatakan telah menerapkan QCS, sementara 64% menyatakan belum menerima QCS. Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa perusahaan industri Maroko menyadari pentingnya pengelolaan QRC, tetapi masih belum mempraktikkan pendekatan ini. Adapun hambatan-hambatannya dapat kita lihat di tabel berikut. Lalu jurnal yang kedua berjudul The Relationship Between Quality and Quality Cost for Manufacturing Company. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas di lingkungan manufaktur. Lalu ada 3 pertanyaan. Apakah hubungan terbalik antara biaya penelitian ditambah biaya pencegahan dan biaya kegagalan untuk input material, input mesin, dan perusahaan secara keseluruhan? Lalu adakah hubungan langsung antara biaya penelitian ditambah biaya pencegahan dan tingkat kualitas input material, input mesin, dan perusahaan secara keseluruhan? Dan yang ketiga, apakah ada hubungan terbalik antara biaya kegagalan dan tingkat kualitas input material, mesin, dan perusahaan secara keseluruhan? Pada kerangka konseptual, penelitian ini dikembangkan dengan mengintegrasikan 3 elemen utama, yaitu input material dan input mesin, dan perusahaan secara keseluruhan dengan komponen biaya kualitas, itu biaya penilaian ditambah biaya pencegahan, lalu biaya kegagalan internal ditambah biaya kegagalan eksternal. Untuk tujuan penyederhanaan, input manusia dialokasikan untuk material dan mesin, tidak diperlakukan sebagai faktor input terpisah dalam penelitian ini. Pada tabel ini menunjukkan ada hubungan terbalik antara biaya penilaian ditambah biaya pencegahan dan biaya kegagalan untuk semua elemen, yaitu korelasi persen adalah 0,69 untuk bahan, minus 0,67 untuk mesin, dan minus 0,9 untuk perusahaan. Sedangkan untuk hubungan antara biaya penelitian ditambah biaya pencegahan dan kualitas, koefisien korelasinya 0,79 untuk material, 0,78 untuk mesin, dan 0,82 untuk perusahaan. Hasil penelitian tersebut yaitu ada hubungan terbalik antara biaya penilaian ditambah biaya pencegahan dan biaya kegagalan untuk semua elemen. Lalu
peningkatan biaya apresial dan biaya pencegahan, baik material maupun mesin, akan meningkatkan kualitas perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, ya, bahwa tingkat kualitas dan biaya kegagalan mempunyai hubungan yang terbalik. Ini menyiratkan bahwa ketika tingkat kualitas meningkat, biaya kegagalan akan menurun. Selanjutnya, jurnal ketiga yaitu Quality Cost of Material Procurement in Construction Project. Penelitian ini bertujuan untuk membahas masalah pengadaan material yang merupakan bagian besar dari keseluruhan biaya proyek konstruksi. Lalu desain penelitiannya secara tradisional, prevention appraisal failure approach, dan metodologinya proyek konstruksi tunggal menjadi dasar studi kasus yang melakukan pendekatan COQ dipilih untuk menentukan biaya pengadaan bahan adalah alasannya karena model COQ memiliki riwayat penerapan yang berhasil di banyak industri yang berbeda. Berikut adalah pendekatan rumus PAF-nya yang dapat kita lihat bersama-sama. P merupakan biaya pencegahan, A merupakan biaya penilaian, F merupakan biaya kegagalan. Sedangkan huruf A merupakan biaya PO, B jumlah kualitas pemasok, C nomor ITP untuk PO, D jumlah masalah kualitas, yang E jumlah laporan USD untuk PO. Hasilnya adalah pada diagram ini yang sebelah kiri biaya kualitas sebagai presentasi dari nilai pesanan pembelian versus biaya penilaian sebagai presentasi dari biaya penilaian asli. Lalu yang kanan itu menggambarkan biaya kegagalan sebagai presentasi dari nilai pesanan pembelian dan biaya penilaian sebagai presentasi dari biaya penilaian asli. Kesimpulan umum yang pertama yaitu biaya kualitas merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas produk atau mencapai standar yang telah ditetapkan, yang terdiri dari biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal dan eksternal. Beberapa model biaya kualitas yang bisa diterapkan yaitu model PAF, Opportunity Cost, model Process Cost, dan model ABC. Serta yang ketiga yaitu sesuai beberapa penelitian dan kajian pada perhitungan biaya kualitas menghasilkan bahwa kesimpulan peningkatan biaya kualitas dapat meningkatkan kualitas dan biaya kegagalan.